Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On the Monday, good people, apa kabar? Ya, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya, video terbaru kita kali ini akan membahas tentang kejadian-kejadian dan peristiwa penting yang terjadi di belahan dunia, geng. Dan jangan lupa geng, sebelum nonton di subscribe dan di like ya. Dan kalau udah habis nonton, di share dan di komentar video apa lagi yang bakal kita kupas di Andi Martin Vlog. Yuk geng, kita simak berita selengkapnya di Andi Martin Vlog. Check it out. Ya, kita masuk berita yang pertama, yaitu macan tutul berkeliaran mencari mangsa di kota India. Ada seekor macan tutul liar menghebohkan jalanan di India. Tiba-tiba menyerang seorang super truk yang sedang berjalan kaki siang hari tersebut. Peristiwa mengerikan ini terjadi di jalanan Hyderabad, India, tepatnya hari Rabu tanggal 12 Mei 2020 yang lalu. Tampak seekor macan tutul yang muncul di jalanan dan sempat menyerang seorang super truk saat itu situasi yang lagi sepi dikarenakan pandemi corona. Kejadian ini berawal dari petugas polisi dan petugas terkait menghentikan laju kendaraan ketika melihat macan tutul ini melintas menyeberangi jalan raya. Namun, karnivora ini pun malah kabur dan meloncat serta menyerang supir truk yang berada di sekitar tersebut. Beruntungnya nyawa sang supir, dikarenakan macan tutul tak melanjutkan serangannya, pergi usai dikepung oleh anjing liar yang berada di sana. Dan yang sangat menakutkan, hingga saat ini berita ini dimunculkan, macan tutul tersebut belum tertangkap juga. Pemerintah setempat menghimbau untuk selalu berhati-hati agar warganya melakukan setiap aktivitasnya di luar rumah. Dikarenakan sang macan tutul tersebut masih berkeliaran dan diperkirakan masih berada di sekitar jalan raya tersebut dan pastinya akan mencari mangsa berikutnya. Kita masuk ke berita yang kedua geng, yaitu bencana alam dan peristiwa tentang tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang berkata bahwa bencana alam hanyalah merupakan bencana yang memang sudah harus terjadi, dan mengatakan bahwa bencana alam itu merupakan proses dari fenomena alam itu sendiri, tanpa orang-orang tersebut mengait-ngaitkannya dengan perbuatan manusia atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Hal ini tentunya merupakan pendapat dan pemahaman tentang bencana alam dari sudut pandang sekuler ataupun sudut pandang dari orang-orang yang tidak percaya dengan kewujudan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak diterima oleh masyarakat pada saat ini mengenai hadis tentang bencana alam. Hadis dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika berkuasa, menguntungkan, amanat, gaminah ataupun rampasan, membayar zakat dianggap merugikan, belajar bukan karena agama, untuk mencapai tujuan duniawi saja, sesuai dengan yang diminta, durhaka kepada ibu, menaati kawan yang menyimpang dari keyakinan, membenci ayah, bersuara keras atau menjerit-jerit di masjid, orang yang fasih menjadi pemimpin bangsa,
Pemimpin bertemu golongan yang rendah akhlaknya. Orang setuju karena takut pada kekerasan, pada biduan dan musik digali maksiat dan digemari. Minuman keras atau narkoba semakin meluas. Orang akhir zaman ini semena-mena mengutuk generasi pertama kaum muslimin terhadap para sahabat Nabi, tabi'in, dan para muktabar. Maka pergilah mereka pada saat itu akan terjadi hawa panas, gempa, longsor, dan kemusnahan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2137. Nah, kita masuk ke berita yang ketiga, geng, yaitu gempa bumi mengguncang kota Turki dan menyebabkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau kita kenal dengan BMKG menerangkan sumber gempa magnitudo 7,0 skala Richter yang mengguncang provinsi Izmir, Turki pada hari Jumat 30 Oktober 2020 yang lalu. Menurut analisis data BMKG, gempa Turki yang mengundang tsunami mini itu dipicu aktivitas sesar sisam di Laut Aegea. Sejarah mencatat bahwa di sekitar sesar sisam sudah beberapa kali terjadi gempa kuat pada masa lalu. Seperti pada tahun 1904 terjadi 6,2 skala Richter dan pada tahun 1992 terjadi 6 skala Richter. Ungkapan tersebut diutarakan oleh Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami oleh Bapak Daryono di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020. Beliau juga menjelaskan bahwa sesar sisam adalah sebuah sesar aktif dengan mekanisme pergerakan turun, yaitu normal fault, dengan panjang jalur sesar sekitar 30 km. Dan gempa pada hari Jumat kemarin, sesar dekat Pulau Samos tersebut pecah dekat Menderesgraben, wilayah dengan sejarah panjang gempa sesar turun atau normal fault. Dilansir dari berita Anadolu Agency, per hari Minggu tanggal 1 November 2020 ini, petugas penyelamat telah berhasil setidaknya menyelamatkan 100 orang yang tertimpa puing-puing bangunan akibat guncangan gempa bumi yang dahsyat di Turki. Sebelumnya, upaya penyelamatan selama 23 jam terhadap seorang ibu dan 3 orang anaknya sempat dramatis, dengan salah satu anaknya dinyatakan meninggal dunia. Hingga saat ini dilaporkan 39 orang meninggal dunia dan lebih dari 885 lainnya mengalami luka-luka akibat guncangan gempa bumi di Turki ini. Wakil Presiden Turki Fuat Oktay mengatakan bahwa tingkat upaya penyelamatan korban gempa kemungkinan akan cukup tinggi setelah 72 jam pertama. Kami sudah bertemu dengan para keluarga dan semuanya cukup tangguh. Kami berharap mendapat kabar baik dari penyelamatan masyarakat. Sambutan Oktay. Oktay juga saat ini tengah ikut mengawasi proses pencarian dan penyelamatan para korban gempa. Proses pencarian dan penyelamatan ini akan terus berlanjut di 9 bangunan di Provinsi Pesisir Aegean, Turki. Pencarian terhadap para korban gempa di Turki terus dilakukan. Pada hari Senin tanggal 2 November 2020, ditemukan korban selamat di antara runtuhan gedung, yakni bocah perempuan berusia 3 tahun. Aksi heroik ini diperlihatkan oleh para otoritas darurat Turki AFAD yang berhasil menyelamatkan bocah perempuan dari runtuhan bangunan usai 4 hari gempa di Turki.
Oke geng, demikian video rangkuman peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan dunia. Jangan lupa kritik dan sarannya ditulis di kolom komentar ya geng. Jangan lupa di subscribe juga pastinya. Oke, Andi Mati pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onde mande good people.